Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia kepada kita. Namun pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita dan kita setia kepada Dia? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari-hari Kristen atau hari-hari besar Kristen seringkali diperingati oleh kita, antara lain misalnya hari Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, namun sadarkah kita sebagai orang Kristen, apa yang kita peringati itu, selain memperingati sebuah peristiwa yang bersejarah, namun juga memperingati penggenapan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Atau dengan kata lain, kita mengingat, memperingati akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu. Saudara, merayakan kelahiran Kristus yang disebut hari Natal bukan saja merayakan kelahiran Juru Selamat, melainkan merayakan tibanya hari penggenapan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Demikian juga dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan yang lainnya. Kesukaan dan kegembiraan kita itu terletak kepada kasih setia Tuhan atas kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap hidup percaya kepadanya. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal dengan hari raya Kristen yang disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Dan firman Tuhan yang kita baca itu adalah peristiwanya, yaitu di mana Tuhan Yesus masuk terakhir kalinya ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai dan disambut oleh orang banyak dengan ranting-ranting hijau atau daun-daun palem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus hendak memakai kita. Apakah kita rela dan bersedia dipakai oleh Dia? Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem yang terakhir kali sebelum dia naik ke atas kayu salib, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai muda, dikatakan yang belum pernah ditunggangi oleh orang yang tertambat di sana. Dan saudara, memang betul ada keledai muda yang tertambat di sana. Dan ketika murid-muridnya mengambilnya, ada orang bertanya, mengapa keledai itu dilepaskan? Dan dikatakan Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Dan keledai itu dipakai oleh Tuhan memasuki kota Yerusalem. Saudara, di sini kita belajar sesuatu bahwa Tuhan Yesus mau memakai orang-orang yang tidak disebut namanya itu. Yaitu apa yang dia miliki boleh dipakai Tuhan. Dan saudara, keledai ini menjadi keledai yang historis. Kenapa? Karena setiap kali Minggu Palma, keledai inilah yang dibahas oleh banyak orang. Di mana keledai lain tidak dibahas. Dan keledai ini adalah milik seseorang yang tidak disebut namanya. Bahkan keledainya lebih terkenal daripada orangnya. Saudara, tetapi Tuhan mau memakai orang-orang yang tidak dikenal untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam kasus ini menggenapi rencana Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan Yesus banyak sekali beberapa kali menggunakan orang-orang atau menggunakan hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Misalnya Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk dia mengajar misalnya, saudara. Lalu ketika mau memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dan berjumpa dengan murid-muridnya, maka di tepi danau itu, Yesus menyiapkan ikan dan makanan di situ, itu hasil dari murid-muridnya. Menambahkannya juga. Saudara, kita melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan Yesus sebetulnya dia bisa lakukan sendiri. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mau memakai kita. Saudara, apakah kita menjadi orang yang rela dan bersedia ketika Tuhan berkata, "Aku hendak memakainya"? Saudara, apa yang kau miliki dan saya miliki? Ketika Tuhan berkata, "Saya hendak memakainya", apakah engkau rela menyerahkannya untuk dipakai oleh Tuhan? Yang terutama, Tuhan mau memakai engkau dan saya. Apakah engkau dan saya rela menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan? Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem terakhir ini sebelum ia naik ke atas kayu salib dengan mengendarai seekor keledai. Saudara, hal ini adalah yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, seperti yang tercantum di dalam Sakaria 9 ayat 9 yang bunyinya demikian, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Sion, putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Saudara, inilah nubuatan tentang Mesias. Bahwa Mesias dia harus masuk ke Yerusalem dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, mengapa Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan mengendarai keledai? Saudara, ini sebuah pesan simbolis kepada Yerusalem khususnya dan kepada kita hari ini. Saudara, mengapa Yesus tidak mengendarai kuda? Saudara, mengendarai kuda itu
menyatakan peperangan, siap berperang, saudara-saudara, itu mengendarai kuda. Tetapi saudara-saudara, Yesus mengendarai seekor keledai. Itu menggambarkan Yesus bukan membawa perang, tetapi membawa damai. Dia raja yang membawa damai, karena dia raja yang rendah hati dan lemah lembut, saudara. Saudara, itu menggenapi apa yang dikatakan kitab Yesaya, bahwa anak yang lahir itu adalah raja damai. Saudara, raja damai yang seperti apa? Saudara, bicara raja, dia seorang yang berotoritas. Damai, saudara-saudara, berbicara tentang kesejahteraan. Damai berbicara tentang relasi-relasi yang rusak yang diperbaiki. Saudara, untuk memperbaiki relasi yang rusak, saudara-saudara, perlu ada seseorang yang mempunyai wewenang dan berotoritas. Saudara, yang bisa memperbaiki semuanya itu, saudara. Maka itu disebut dia adalah Raja Damai itu. Saudara, dia memberikan damai sejahtera bagi manusia berdosa. Dengan dia mati di kayu salib, mendamaikan kita dengan Bapa yang di sorga. Saudara, itu adalah misi yang Tuhan Yesus harus kerjakan, karena tidak ada siapapun yang dapat melakukannya. Saudara, bukan saja dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, tetapi dia memperdamaikan diri kita dengan diri kita sendiri. Dia ketika bertahta dalam hatimu dan hatiku, saudara, dia yang berotoritas itu memberikan kita supaya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Saudara, bicara damai sejahtera, itu berbicara ada kuasa dan wewenang yang mengendalikan sehingga damai sejahtera itu terjadi. Bukan saja kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita pun mampu berdamai dengan orang lain. Bukan saja berdamai dengan orang lain, kita mampu menjadi pembawa damai. Sehingga kita berkata, firman Tuhan berkata, atau Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang membawa damai, dia akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa apa yang Tuhan utus ke dalam dunia, yaitu Mesias, adalah untuk memenuhi kebutuhan yang utama dalam hidup kita, bukan? Hidup kita penuh dengan kegelisahan. Hidup kita bertempur selalu dengan diri kita sendiri. Hidup kita selalu berseberangan dengan orang lain. Bahkan yang paling dalam adalah kita selalu bermusuhan dengan Tuhan. Dan selalu ingin terpisah daripada Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan di dalam Yesus begitu luar biasa. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita datang kepada Dia. Dan kita mengalami damai sejahtera yang sejati yang tidak pernah dapat diberikan oleh siapapun. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami sekali lagi dipanggil untuk melayani Tuhan dengan rela. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.